Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Rezi, NIM 19022061. Saya dari Prodi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang administrasi kurikulum, di mana kita akan membahas tentang 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian kurikulum dan administrasi kurikulum. Yang kedua, yaitu proses administrasi kurikulum. Dan yang ketiga, yaitu peran guru dalam administrasi kurikulum ini. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian kurikulum dan administrasi kurikulum. Saya akan menjelaskan pengertian kurikulum terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian kurikulum dalam arti sempit. Yaitu kurikulum ini diartikan sebagai seperangkat mata-mata pelajaran, atau jika kita sebagai seorang mahasiswa disebut juga sebagai mata kuliah atau mata kuliah yang dibahas atau dipelajari di dalam kelas di suatu lembaga atau perguruan tinggi. Nah, dalam arti luasnya yaitu kurikulum ini adalah sejumlah experience atau pengalaman belajar yang dimiliki oleh seorang pendidik untuk kemudian hari dikembangkan dan dibagikan kepada peserta didik secara bersama-sama, sehingga si peserta didik atau si anak nanti, atau bisa juga kita sebagai mahasiswa, tidak hanya mendapatkan materi yang bersifat secara teori, tapi dalam proses experience atau pengalaman yang dimiliki oleh guru kita atau dosen kita nantinya akan juga dapat terserap oleh daya ingat atau pikiran kita. Nah, di mana pengalaman ini dibagikan oleh seorang guru atau seorang dosen bisa dibagikan dalam sebuah lembaga pendidikan atau bisa disebut juga dengan perguruan tinggi. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian administrasi kurikulum. Dalam kurikulum, administrasi ini adalah sebuah pengaturan atau perencanaan, dan jika digabung dua kata ini akan menjadi administrasi kurikulum dapat diartikan sebagai proses yang minimalnya ada 4 aspek, di mana 4 aspek ini tersebut sudah kita bahas pada minggu yang lalu, yaitu dalam administrasi pendidikan. Dan 4 aspek ini yaitu yang terdiri dari planning, organizing, adjudicating, dan controlling, di mana proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan, dan controlling atau proses pengawasan pada sebuah lembaga pendidikan atau perguruan tinggi. Jadi dapat kita simpulkan, administrasi kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai komponen-komponen kurikulum serta strategi dalam mengaplikasikan kurikulum ini demi mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut saya akan menjelaskan beberapa dari komponen kurikulum, yaitu menurut Ahmad Tafsir ada 4 komponen dari kurikulum ini, yaitu yang pertama ada tujuan. Komponen tujuan ini mengarahkan atau menunjukkan sesuatu yang hendak dituju dalam proses belajar mengajar. Artinya, tujuan ini mula-mula bersifat umum. Setelah itu, dalam organisasinya atau dalam operasinya, tujuan tersebut harus dibagi menjadi beberapa bagian, di mana dapat kita simpulkan komponen tujuan ini akan menjadi cangkupan kecil atau yang nantinya akan terbagi dari beberapa bagian khusus. Selanjutnya yaitu ada komponen isi atau materi dalam proses belajar mengajar harus relevan. Artinya dengan tujuan pengajaran, materi-materi yang meliputi tentang apa saja yang berhubungan dengan tujuan kurikulum tersebut. Yang ketiga yaitu di sini ada metode. Metode atau proses belajar mengajar ini bisa juga disebut dengan sebuah pendekatan untuk mencapai sebuah pendidikan. Nah, biasanya metode ini digunakan oleh seorang guru atau seorang dosen untuk bagaimana cara seorang guru ini menyampaikan
tujuan dari semua perencanaan kurikulum yang sudah dirancang atau sudah difikirkan semaksimal mungkin, kemudian dilaksanakan dengan metode ini. Selanjutnya itu di sini ada evaluasi. Komponen ini sangat-sangat berguna untuk mengetahui cara atau hasil capaian dari ketiga komponen yang saya sebutkan tadi, yaitu tujuan, isi, dan metode. Capaian dari ketiga ini sebelumnya dapat terjalankan sesuai dengan perencanaan atau tidak. Nah, jadi tugas dari atau manfaat atau kegunaan dari evaluasi ini yaitu memantau atau mengevaluasi apakah jalan tidaknya sebuah hasil atau cara dalam mencapai sebuah tujuan kurikulum ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu proses administrasi kurikulum. Proses administrasi kurikulum ini terbagi ada 4, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengawasan, dan yang keempat yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, pertama kita akan membahas perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan kurikulum sebagian besar ini dilaksanakan dan ditentukan oleh wewenang yang paling tinggi. Dalam artian, wewenang yang paling tinggi ini apabila di sebuah lembaga pendidikan bisa disebut dengan kepala sekolah. Atau di dalam perguruan tinggi bisa juga kita sebut dengan rektor atau wakil rektor, atau di sebuah fakultas bisa disebut dengan dekan. Nah, itu perencanaan inilah nantinya yang akan dirundingkan atau yang dibahas dalam rapat dengan dosen-dosen atau dengan guru-guru, dengan staf-staf pengajar, bagaimana perencanaan administrasi kurikulum pada suatu lembaga tersebut. Yang kedua yaitu ada pelaksanaan. Pelaksanaan dalam proses kurikulum ini meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru atau dosen terhadap siswa atau mahasiswa dalam sebuah lembaga pendidikan atau sebuah lembaga perguruan tinggi. Yang ketiga di sini yaitu ada pengawasan. Pengawasan ini biasanya identik kita dengar dengan kata-kata controlling, di mana pengawasan ini adalah fungsi administratif bagi setiap administrator untuk memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan ini terjalankan atau terlaksanakan sesuai dengan tujuannya atau tidak. Nah, di sini fungsi dari pengawasan yang kita bahas ini yaitu terjalankannya atau terkendalanya suatu tujuan atau suatu perencanaan. Nah, nantinya pengawasan ini akan disangkutkan dengan evaluasi. Yang keempat kita bahas di sini yaitu evaluasi. Evaluasi dalam proses sangatlah berguna sekali untuk melihat dan mengetahui apakah tujuan dari kurikulum ini sudah tercapai atau tidak. Maksudnya di sini yaitu dari sejauh mana rencana atau ide kita atau perencanaan yang sudah kita bentuk, yang sudah kita susun, sudah terjalankan, sudah sampai mana, dan apakah ada masalah-masalah yang tidak kondusif dalam terjalaninya proses ini. Nah, seandainya jika ada masalah atau problem-problem tertentu, maka kita akan bisa bertukar dari plan A. Kita sudah punya bayangan dengan adanya rencana tersebut, kita sudah ada bayangan atau gimana ke depannya. Jadi seandainya kita ada masalah tadi, kita bisa berubah dari plan A ke plan B, tetapi masih dengan tujuan yang sama. Jadi dengan begitu tujuan dari administrasi kurikulum ini masih bisa terjalankan dengan baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan kita yang terakhir, yaitu
peran guru dalam administrasi kurikulum. Perlu teman-teman semua ketahui bahwa peran guru sangatlah penting dalam proses administrasi kurikulum, karena seorang guru atau dosen merupakan ujung tombaknya dari pembelajaran di kelas. Nah, di sini saya ingin sedikit merubah atau sedikit meluruskan pikiran teman-teman semua. Mungkin ada di antara teman-teman semua yang mengira kalau dosen atau guru tidak terlibat di dalam sebuah kurikulum. Itu teman-teman sangat salah sekali, karena peran guru atau seorang dosen dalam administrasi kurikulum ini sangat memiliki peran yang luar biasa besar, karena mereka yang akan melaksanakan dan mereka juga yang akan mengetahui bagaimana evaluasi dari sebuah proses pembelajaran peserta didiknya atau mahasiswanya nantinya di kelas. Sekian dulu materi kita pada hari ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.